sudah terlambat semuanya. Ibunya sudah meninggal, istrinya meninggal, semua harta disita, tinggallah Amri merana seorang diri di dalam penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton video saya kali ini. Saya akan membacakan satu ayat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 44 yang nantinya akan relate dengan kisah atau cerita yang akan saya bagikan kepada teman-teman ya. Tunggu sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi istilah ini kita kenal dengan kata istidraj ya teman-teman. Allah itu akan menangguhkan azab sepertinya dia diberi kesenangan yang berlebihan di kehidupannya. Padahal dia sering bermaksiat, sering lalai dalam sholatnya, ibadahnya, bahkan dia bergelut dengan sesuatu yang subhat dan haram sehari-harinya. Seperti di awal tadi, saya mengatakan bahwasanya ayat ini akan relate dengan cerita yang akan saya bagikan di video kali ini. Mau tahu ceritanya teman-teman? Jangan skip video ini, tonton sampai selesai. Cerita kali ini saya ambil dari drama TV Malaysia, negeri jiran kita ya, negeri Malaysia, yang berjudul Istidraj. Jadi di dalam cerita ini tokoh utamanya adalah seorang ibu tunggal yang suaminya sudah meninggal dunia. Di sini disebut nama tokoh ini dengan Maktum. Nah, Maktum ini memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Amri. Jadi Maktum ini tinggal di sebuah kampung di pedesaan Malaysia ya teman-teman. Jadi Amri ini dibesarkan oleh ibunya dengan sangat kekurangan. Bahkan di dalam cerita itu dikatakan untuk makan sehari-hari pun mereka harus berhemat karena saking kurangnya. Tapi Maktum ini bertekad bahwasanya masalah pendidikan Amri harus bersekolah setinggi-tingginya. Jadi oleh sebab itulah Maktum bekerja keras mengumpulkan biaya semampunya supaya Amri ini bisa mendapatkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Nah, sebagai tetangga kampungnya, di kampung itu juga ada seorang ibu tunggal juga yang mempunyai anak perempuan bernama Alia. Nah, Alia ini berteman dekat dengan Amri, begitupun Maktum dengan ibunya Alia ini. Sampailah mereka ini, sama-sama ibu tunggal ini bersepakat ada semacam wacana untuk ketika anak-anak mereka besar nanti, mereka akan menjodohkan Amri dan Alia ini. Seiring berjalannya waktu, sampailah Amri ini ke pendidikan tingkat universitas yang mengharuskan Amri ini untuk keluar dari kampungnya dan menetap di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, untuk melanjutkan pendidikan di universitas. Nah, di sela-sela itu, Alia tetap tinggal di kampungnya bersama ibunya, tetapi tetap saja dia menganggap Maktum sebagai ibu kandungnya sendiri. Jadi Alia ini rutin sekali mengunjungi Maktum, karena tahu Alia ini bahwanya Maktum seorang diri, karena Bang Amri tadi kan sudah pergi ke Kuala Lumpur. Pada saat liburan kuliah, Amri ini pulang ke kampungnya. Jadi di situ di sketch itu diceritakan bahwasanya Amri dengan Maktum lagi bersantai, Maktum sambil melipat pakaian di ruangan tamu, di kursi di ruangan tamu, dan Amri lagi sibuk dengan laptopnya. Kemudian Maktum berkata kepada Amri, menurut kamu bagaimana jika kamu nantinya menikah dengan Alia?
Karena Alia itu anaknya cantik, soleha, dan baik terhadap emak Am, gitu Maktum bilang sama Amri. Tanpa diduga, jawaban Amri, tidak mungkin lah Mak, jika saya menikah dengan Alia, artinya saya mesti terberak di dalam kampung ini. Jadi arti terberak di sini maksudnya terpuruk di kampung ya teman-teman. Sedangkan saya seorang Amri sudah berpendidikan tinggi, harusnya saya mendapatkan kehidupan yang lebih layak di kota besar. Saya bercita-cita tidak ingin tinggal di kampung, saya akan menjadi sukses di kota, di Kuala Lumpur, dan akan membawa emak ke sana. Dan tentu saja saya tidak menikah dengan perempuan kampung yang pendidikannya tidak setara dengan Amri. Terkejutlah Maktum di situ. Dan tanpa ibu dan anak ini sadari, pada saat mereka berbicara itu, Alia tengah datang mengantarkan rantang yang berisi makanan ke rumah Maktum. Ketika Alia ingin mengetuk pintu, tidak sengaja Alia mendengar percakapan antara anak dan ibu itu. Akhirnya mendengar langsung sendiri dari mulutnya Amri. Alia terduduk dan merasa patah hati saat itu juga. Akhirnya Alia mengurungkan diri untuk mengantarkan rantang yang berisi makanan tadi dan kembali pulang ke rumahnya. Singkat cerita, akhirnya Amri ini lulus dari universitas, kemudian dia diterima kerja di satu syarikat atau perusahaan yang sangat besar di Kuala Lumpur. Jadi perusahaan Amri ini bergerak di bidang properti. Perusahaan Amri ini biasa mendapatkan kontrak pembangunan gedung-gedung tinggi, perumahan, real estate, yang nantinya juga akan melibatkan orang ketiga dalam pembangunan itu. Nah, jadi Amri ini bekerja sangat keras di perusahaan itu sampailah dia mendapatkan kepercayaan atau amanah menjadi tinggi lah ibaratnya jabatannya di syarikat itu. Kemudian juga Amri diceritakan menikah dengan seorang perempuan bernama Suhaila. Jadi menikahlah mereka berdua ini. Suhaila ini memang anak kota yang seperti memang yang diinginkan dan diidam-idamkan oleh Amri untuk menjadi pendampingnya, bukan seperti Alia yang mau dijodohkan oleh Maktum kepadanya. Jadi pola pikir mereka dua laki istri ini pun sama. Jadi tujuannya bagaimana caranya supaya cepat mendapatkan harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Akhirnya Amri dulu dari kecil sudah dididik oleh Maktum untuk menjadi pribadi yang baik, jujur, tidak boleh berbuat curang. Jadi selalu dalam koridor pendidikan secara Islam. Nah, ketika Amri dewasa dan dia sudah masuk di syarikat yang besar, kemudian juga dia didampingi oleh seorang istri yang banyak menuntut, banyak punya keinginan, akhirnya Amri tergelincir ya teman-teman. Akhirnya dia melihat ada peluang untuk memenuhi hasrat dia dan istrinya yang ingin hidup lebih baik, berkelimpahan, bermewah-mewahan. Akhirnya Amri melakukan segala cara untuk cepat mencapai kesuksesan itu. Salah satu caranya Amri melihat peluang, dia bisa menentukan perusahaan yang akan memenangkan tender jika ada satu proyek yang akan dikerjakan. Jadi pada saat itu Amri mengatur supaya kontrak itu jatuh ke perusahaan itu dan Amri mendapatkan fee dari perusahaan itu dan juga mendapatkan keuntungan dari perusahaannya dengan cara markup rancangan anggaran biayanya. Jadi itu berlangsung terus dilakukan oleh Amri dan selama ini itu berjalan dengan aman dan tidak ada satupun stafnya yang curiga, juga atasannya curiga terhadap pekerjaan Amri selama itu. Jadi pas 3 tahun Amri bekerja, akhirnya Amri dengan cepat bisa membangun atau membeli sebuah rumah mewah dengan peralatan lengkap dan modern. Merasa dia sudah berkelimpahan atau mewah, akhirnya Amri mengajak istrinya untuk menjemput ibunya yang seorang diri masih tinggal di kampung. Karena memang itu kan cita-cita Amri, jika dia nanti sudah sukses akan membawa Maktum dari kampungnya dan hidup bersamanya di kota, jadi di Kuala Lumpur. Dengan senang hati Maktum ikutlah anak sematawayangnya beserta menantunya pergi ke Kuala Lumpur.
Pada saat pertama menginjakkan kaki ke rumah Amri, betapa bahagianya Maktum melihat rumah pencapaian kesuksesan Amri tadi. Dilihatnya rumahnya itu mewah, lengkap dengan perabotan yang sangat modern. Tidak henti-henti mulut Maktum tadi berucap syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada putra semata wayangnya. Nah, selang beberapa hari kemudian, Maktum tinggal di sana, barulah Maktum merasa banyak sekali kejanggalan di rumah tangga anaknya. Terutama ketika masuknya waktu sholat, Maktum tidak pernah melihat Amri ataupun menantunya melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebiasaan menantunya. Saat Amri pergi bekerja, si Suhaila ini, menantunya tadi, sibuk sekali memainkan HP, selalu menelpon berlama-lama, menelpon yang tidak enak, tidak sedap didengar. Jadi pernah Maktum itu menegur Suhaila bahwasanya ingat-ingat jangan sampai membuka pintu fitnah masuk ke dalam rumah. Karena sebagai orang tua, Maktum tahu persis bahwasanya obrolan Suhaila di telepon itu bukanlah obrolan biasa. Dan memang betul ternyata selama ini sebelum Maktum tinggal bersama mereka, ketika Amri pergi bekerja, Suhaila sering memasukkan lelaki ke dalam rumah. Jadi Suhaila ini berselingkuh ya teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Kemudian saat makan, selama Maktum tinggal di sana, sekalipun tidak pernah Suhaila memasak makanan untuk suaminya. Pernah juga Maktum menegur itu, mengatakan seorang suami itu harusnya memakan hasil air tangan istrinya. Maksudnya istrinya yang memasak, karena dari air tangan istri itulah timbullah suami menjadi lembut hatinya, menjadi berkasih sayang dengan istrinya. Dengan ketus Suhaila menjawab bahasanya selama ini memang dia tidak pernah memasak untuk Amri, dan Amri pun tidak menuntut itu. Walaupun tidak pernah makan air tangan saya, Suhaila bilang, buktinya Bang Amri masih mencintai saya. Akhirnya Maktum terdiam. Apalagi dia sering sekali melihat Suhaila ini, jika ada makanan berlebih, mereka sering langsung dibuang, tidak disimpan atau disimpan di kulkas, kemudian dipanaskan lagi. Jadi tidak ada konsep seperti itu di rumah Amri dan istrinya ini. Karena mereka juga seringlah makan di luar dibandingkan di rumah. Kemudian akhirnya pada suatu malam, Maktum duduk merenung, melihat anaknya ini sepertinya sudah jauh berbeda dari yang dia kenal kecilnya dulu bersama Maktum. Kemudian melihat ibunya duduk sendiri, Amri datang menghampiri ibunya dan bertanya, "Ibu kenapa kok diam?" Akhirnya Maktum bertanya, "Selama emak di sini, emak tidak pernah melihat kamu ataupun istri kamu melaksanakan sholat." Sebenarnya Amri agak terkejut dengan pertanyaan itu, tapi dia langsung menjawab bahwasanya dia sholatnya di luar. Ketika bekerja atau ketika dalam perjalanan, Amri mampir di masjid untuk melaksanakan sholat. Untuk istrinya kemungkinan sedang datang bulan ya Mak. Akhirnya Maktum manggut-manggut saja mendengar penjelasan dari anaknya. Nah kebetulan keesokan harinya, memang ada tetangga yang mengajak Maktum untuk pergi ke masjid dekat perumahan sana karena ada tazkirah. Tazkirah itu semacam tablik akbar atau pengajian ya teman-teman. Sekalianlah Maktum meminta izin kepada Amri untuk pergi menghadiri tazkirah di masjid dekat rumah itu. Akhirnya Amri juga pada saat itu memberikan beberapa lembar uang kepada Maktum untuk Maktum pegang. Terus Maktum menjawab bahwasanya dia tidak memerlukan uang itu karena semua yang Maktum perlukan sudah tersedia cukup di rumah Amri. Tapi Amri tetap memaksa supaya Maktum menerima uang pemberiannya. Nah, keesokan harinya pergilah Maktum ini ke masjid. Setelah mendengar ceramah, Maktum pun bergegas pulang. Sebelum pulang, saat mau keluar masjid, Maktum melihat ada kotak amal yang diletakkan di pelataran masjid. Akhirnya
dengan senang hati dan berdoa sebelum memasukkan semua uang yang diberikan anaknya semalam. Maktum mendoakan keselamatan, keberkahan bagi rumah tangga anaknya Amri dan istrinya. Tapi alangkah terkejutnya Maktum ketika pulang ke rumah. Saat mau masuk ke rumah, dia dengan kupingnya sendiri mendengar percakapan antara Amri dan Suhaila menantunya, berbicara tentang rasuah atau suap yang selama ini diterima dan nantinya bakal ada menerima kembali suap yang lebih besar, yang bahkan Suhaila meminta jika itu sudah dapat uangnya di tangan mereka, Suhaila meminta untuk liburan keliling Eropa. Saking banyaknya uang itu, Amri menjawab, jangankan Eropa, kamu mau sarapan pagi di Singapura dan siangnya mau makan di benua manapun, saya bisa menyanggupi. Akhirnya Maktum sangat sedih mendengar itu, seluruh badannya seperti lemah, kakinya seperti tidak mampu menopang tubuhnya. Akhirnya terjawablah semua keraguan Maktum yang memang rasanya kalau dilihat waktunya Amri ini bekerja baru 3 tahun, tapi sudah bisa mendapatkan kemewahan yang berlimpah-limpah. Akhirnya Maktum masuk ke dalam kamarnya, menangis sejadi-jadinya dan meminta ampun kepada Allah atas perkara-perkara subhat dan haram yang diperbuat oleh anak dan menantunya. Yang membuat dia kecewa lagi, bagaimana mungkin menantunya sangat menyokong dan bahkan bergembira dengan pekerjaan suaminya yang selalu menerima rasuah atau suap itu, teman-teman. Keesokan harinya, ketika sebelum berangkat pergi bekerja, Amri mengajak Maktum sarapan. Maktum hanya diam saja, tidak merespon seperti biasanya. Akhirnya Amri bingung dengan istrinya, apa yang terjadi dengan Maktum. Ternyata Maktum menjawab, rasanya ibu tidak tekilan. Tekilan itu kalau bahasa kita tuh tidak selera, tidak tertelan untuk makan makanan dari rumahmu yang aku tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Semuanya bercampur, kata Maktum. Akhirnya Maktum menahan lapar dan hausnya sampai siang hari. Kemudian di siang hari saat anaknya sudah pergi bekerja dan menantunya sedang tidak ada di rumah, akhirnya Maktum pergi dan nekat dia pulang kembali ke kampung tanpa memberitahu Amri dan Suhaila menantunya. Sesampainya di kampung, seperti biasa, Maktum menjalani hidupnya kembali seorang diri. Tapi Alia dan ibunya melihat Maktum sudah kembali ke rumah, mereka seperti biasa, sering menemani Maktum, sering singgah di rumah Maktum, dan sering mengantarkan makanan ke Maktum. Tapi Alia merasa curiga karena air muka Maktum sebelum pergi dan saat pulang kembali sangat berbeda jauh. Maktum sering murung, sering ngelamun, bersedih, dan tiba-tiba sering menangis. Akhirnya Alia dengan lembut bertanya dengan Maktum apa yang terjadi. Tapi sebagai seorang ibu yang tentu saja ingin menutup aib anaknya, seberapa gencar pun Alia bertanya apa yang terjadi dengan Maktum. Kok bisa-bisanya Maktum pulang sendiri, memilih hidup sendiri di kampung, padahal di Kuala Lumpur Amri dan istrinya hidup dalam keadaan bermewah-mewahan. Kemudian pada suatu hari, akhirnya Maktum ini hari demi hari kesehatannya mulai menurun karena dengan beban pikiran yang sangat berat, dia kecewa sekali dengan Amri. Akhirnya pada suatu hari, Amri ketika tahu ibunya tidak pulang pada hari itu, kemudian keesokan harinya dia menelpon Alia dan bertanya apakah ada ibunya di kampung, dan Alia menjawab ada. Akhirnya Amri pun langsung mendatangi ibunya ke kampung. Pada saat dia datang, Maktum sedang menyiram tanaman di sekitaran halaman rumahnya. Jadi Amri mengatakan, Amri ingin mengajak Maktum kembali ke rumahnya. Kemudian Maktum menjawab, selagi kamu tidak meninggalkan perkara subhat dan haram itu, Mak tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di rumah kamu. Terus Amri memohon ampun dan meminta maaf kepada Maktum atas segala apa yang dia kerjakan. Dengan emosi, dengan muka yang sangat marah, Maktum menjawab, minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya
Jika kau menyakitiku, sebelum kau meminta ampun dan meminta maaf, emak akan selalu memaafkan dan mengampunimu. Bertaubatlah Amri sebelum ajal emak datang menjemput. Kemudian ketika Amri ingin mendekati Maktum langsung masuk ke dalam rumah, kemudian berkata, tidak perlu engkau merisaukan emak, risaukan rumah tanggamu. Akhirnya Maktum mengusir Amri untuk kembali ke Kuala Lumpur. Kesehatan Maktum hari demi hari menurun. Ketika Alia datang, nah Alia ini rupanya menjadi seorang guru TK di kampung itu. Jadi ketika dia ingin pergi mengajar, biasanya mampir dulu di rumahnya Maktum dan melihat kondisi Maktum yang hidup seorang diri. Ketika dia melihat Maktum saat itu demam yang sangat tinggi, akhirnya Alia mengajak Maktum untuk berobat. Setelah berobat, kemudian Alia ingin menyiapkan makan untuk Maktum. Ternyata semua barang-barang dapur habis. Kemudian Alia bertanya kepada Maktum, apakah Bang Amri tidak mengirimkan uang? Maktum hanya diam saja dan menggelengkan kepala. Jadi saking Maktum ini tidak mau memakan sesuatu yang bercampur halal dan haram, jadi yang dikirim oleh Amri itu betul-betul Maktum tidak ambil sepeser pun. Jadi Maktum ini ketika kembali dari rumahnya Amri, dia hanya mengandalkan sisa tabungannya sendiri dan tabungan itu pun habis. Akhirnya Maktum tidak bisa membeli beras, membeli minyak, dan keperluan sehari-hari. Jadi semakin bingung Alia ini, ada apa sebenarnya antara ibu dan anak ini? Karena sepertinya Maktum ini memendam sesuatu yang sangat buruk antara dia dan Amri. Akhirnya karena sering didesak terus, barulah Maktum menceritakan bahwasannya Amri bukanlah Amri yang dia kenal dulu. Amri sekarang, Amri yang berkutat di hal-hal yang haram, melanggar larangan-larangan Allah. Akhirnya dengan kecewa, Alia pun pergi ke Kuala Lumpur dan mendatangi kantor Amri dan menceritakan keadaan Maktum yang sangat kecewa dan memohon kepada Amri untuk berhenti dan segera bertaubat sebelum terlambat. Karena Amri merasa Alia ini orang luar yang terlalu ikut campur atas urusannya, akhirnya Amri pun marah kepada Alia dan mengusir Alia. Dan memang teman-teman, Amri dan istrinya hidup dalam kemewahan. Dan terakhir, Amri ini kena batunya di saat akan melaksanakan proyek yang besar di kantornya, dan Amri mengarahkan kepada satu orang yang harus memenangkan kontrak dari proyek itu, dan Amri lah yang mengaturnya, tetapi si Fikri ini harus membayar nominal yang sangat besar sebagai suap atau rasuah kepada si Amri. Nah, stafnya Amri mencurigai tentang kong kali kong ini, karena di situ banyak hal-hal yang janggal. Namanya Rozali, stafnya Amri ini. Akhirnya dicarilah oleh Rozali ini dan ketemulah bukti-bukti penyuapan itu. Makanya Rozali langsung menelpon polisi dan mengatakan bahwasanya terjadilah rasuah atau suap antara Amri dan Fikri ini. Kemudian si Amri ini sudah mulai dibuntuti oleh intel dari kepolisian, dan pada saat hari yang ditentukan si Fikri akan memberikan uang kepada Amri, di situ sudah siap beberapa orang polisi untuk melakukan OTT atau operasi tangkap tangan ya teman-teman. Nah kebetulan pada saat itu yang turun dari mobil di parkiran itu hanya si Fikri, sedangkan Amri masih berada di dalam mobil. Jadi saat tas uang itu sudah diberikan kepada Amri, si Fikri langsung diringkus oleh polisi, sedangkan Amrinya kabur membawa uang itu di dalam mobil. Saat dia dikejar oleh polisi, sempatlah dia menelpon istrinya yang pada saat itu istrinya lagi bersama selingkuhannya di rumah. Mendengar suaminya Amri ini dikejar polisi, akhirnya bergerak cepatlah si Suhaila tadi ingin kabur bersama selingkuhannya dengan membawa harta emas perhiasan yang sudah banyak mereka kumpulkan. Tapi karena buru-buru, cepat-cepat membawa tas dan membawa kotak-kotak perhiasan, akhirnya Suhaila ini tergelincir dan jatuhlah dari tangga lantai 2 menuju lantai 1. Sepertinya terjadi pendarahan di kepala, jadi darah mengucur dari kepala dan hidungnya, dan Suhaila meninggal pada saat itu juga. Nah, selingkuhannya tadi melihat keadaan Suhaila yang sudah tidak bernyawa lagi, akhirnya dia melihat perhiasan yang sangat banyak berceceran di tangga itu.
Selingkuhannya pun mengumpulkan seluruh perhiasan itu dan pergi meninggalkan Suhaila yang terkapar sendiri, meninggal dunia, teman-teman. Nah, singkat cerita, Amri ini diringkus oleh polisi dan sudah dinyatakan bersalah dan sudah dikurung di dalam penjara. Akhirnya kabar itu sampai jugalah ke telinganya Alia dan Maktum di kampung. Akhirnya Alia mengajak Maktum untuk mengunjungi Amri di tahanan atau di penjara pada hari itu. Jadi kalau di penjara itu teman-teman ya, ada semacam ruang ketemu antara pengunjung dan narapidana. Nanti pembicaraannya akan disambungkan melalui telepon. Nah, pada saat Amri melihat ternyata tamu yang datang ingin menjenguknya ibunya, jadi Amri tidak tahan. Dia berurai air mata, menangis, dan mengambil telepon itu dan mengatakan kepada ibunya, dia mohon ampun, minta ampun. Dan ibunya, naluri seorang ibu, pasti selalu mengampuni dan memaafkan. Tapi qadarullah, di akhir percakapan itu, Maktum dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu juga, jadi meninggal teman-teman, Maktum di hadapan Amri. Jadi, sudah terlambat semuanya. Ibunya sudah meninggal, istrinya meninggal, semua harta disita, tinggallah Amri merana seorang diri di dalam penjara. Nah, itulah teman-teman. Jangan kita berpikir bahwasanya kenapa orang itu ya sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, berlaku curang, tapi sepertinya hidupnya enak saja. Rezekinya mengalir lancar, hartanya banyak, anaknya sehat, seperti sukses terus. Padahal mereka berkutat dengan hal-hal subhat dan haram. Itulah, jangan sampai Allah menunda azab itu dengan melenakan kita dengan kesenangan-kesenangan. Pada saat azab itu datang, kita seperti orang yang berputus asa, seperti Amri tadi. Nah, jadi itulah teman-teman ya, mengambil pengajaran atau pelajaran dari kisah ini, bahwasanya kita mencari rezeki itu, terutama yang kita cari halal dan berkah. Berkah untuk kita dan untuk keluarga kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Jika ada kurang-kurangnya, mohon dimaafkan dan boleh ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Subscribe juga jangan lupa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.